Selain ada keuntungan, tentunya ada kerugian yang ditimbulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Azizah dan saya Salimatun Hasanah. Kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Di video kali ini, kami akan memaparkan analisis mengenai isu yang berkaitan dengan gunung berapi. Isu kontroversi yang dianalisis adalah banyaknya masyarakat percaya bahwa tinggal di daerah gunung berapi banyak mendatangkan keuntungan untuk masyarakatnya karena lahan-lahannya yang subur dan kerap dijadikan sebagai objek wisata. Akan tetapi, abu vulkanik yang terdapat pada gunung berapi mengandung beberapa komponen kimia yang beracun. Misalnya silika kristal maupun logam yang dapat terhirup. Di sisi lain, terdapat permasalahan tersendiri untuk melakukan pemindahan kepada warga yang tinggal di kawasan gunung berapi, karena penyediaan tempat tinggal warga semakin terbatas akibat dari perkembangan pembangunan yang semakin meningkat. Isu tersebut dipandang dari dimensi kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Nah, dari isu tersebut, kira-kira apa saja yang menjadi akar permasalahannya? Menurut kami, akar permasalahan yang terdapat dalam isu kontroversi tersebut adalah yang pertama, karena faktor kesehatan. Permasalahan yang muncul terkait dengan faktor kesehatan adalah banyaknya masyarakat yang mengalami sakit infeksi saluran pernafasan. Penyebab dari penyakit tersebut adalah adanya abu vulkanik yang dihasilkan oleh gunung berapi. Abu vulkanik tersebut mengandung komponen kimia yang beracun jika terhirup oleh tubuh manusia. Misalnya, silika kristal dan partikel logam. Yang kedua adalah karena faktor sosial. Permasalahan terkait faktor sosial yang timbul adalah kawasan tempat tinggal warga yang semakin berkurang, sehingga warga harus pindah tempat tinggal di kawasan lain. Permasalahan tersebut dikarenakan oleh perkembangan pembangunan yang semakin meningkat. Contoh pembangunan yang dilakukan pemerintah di kawasan gunung berapi adalah penataan ruang kawasan gunung berapi menjadi taman nasional. Ketiga, faktor lingkungan. Permasalahannya yaitu adanya bencana alam yang dapat datang kapan saja. Bencana alam tersebut berupa gempa vulkanik yang disebabkan oleh meletusnya gunung berapi. Gempa tersebut terjadi akibat gesekan magma dengan dinding batuan yang diterobos pada saat magma naik ke permukaan. Lingkungan yang dekat dengan gunung berapi membuat masyarakat harus selalu waspada pada setiap keadaan dikarenakan kemungkinan bencana alam yang terus ada dan dampaknya juga cukup besar. Kemudian, faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi, permasalahannya masyarakat memiliki persepsi bahwa tinggal di daerah gunung berapi banyak mendatangkan keuntungan untuk masyarakatnya karena lahan-lahannya yang subur dan kerap dijadikan sebagai objek wisata. Namun, di balik perspektif tersebut, masyarakat tentunya berpikir bahwa jika terjadi erupsi, maka lahan akan rusak dan tentunya kerugian yang dialami juga akan semakin besar. Dari akar permasalahan yang ada, terdapat persepsi dari masyarakat dan juga argumen secara ilmiah. Masyarakat di kawasan gunung berapi mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Masyarakat memiliki keberanian yang tinggi untuk tetap tinggal di kawasan rawan bencana, bukan hanya sekedar kenekatan, tetapi sudah menjadi turun-temurun di keluarga mereka. Mereka saling belajar mengenai pengetahuan dan hidup berdampingan dengan alam yang memiliki potensi bencana alam. Respon masyarakat dengan adanya erupsi gunung berapi dapat dilihat dari tingkah laku sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Mereka yang terkena bencana biasanya hanya bisa pasrah karena pola pikir dan mental mereka terganggu. Perspektif masyarakat terkait bencana alam erupsi gunung berapi tidak terlepas dari pandangan masyarakat terkait perilakunya dengan alam. Masyarakat memiliki perspektif bahwa adanya erupsi merupakan takdir Tuhan yang Maha Esa dan merupakan sebuah fenomena. Persepsi masyarakat dalam menghadapi kejadian tersebut
terbentuk dari sebuah pengalaman, pengetahuan, dan juga pemahaman situasi sekitar. Kejadian letusan gunung berapi membentuk perspektif masyarakat terhadap bahaya dari letusan gunung berapi. Namun, tidak semua masyarakat yang tinggal di kawasan gunung berapi memiliki pemahaman yang lebih terkait bahaya dari letusan gunung berapi. Hal tersebut tergantung dari cara pandang mereka terhadap bahaya aktivitas vulkanik, seperti bahaya awan panas dan lahar dari letusan gunung api, dan seberapa banyak mereka mendapat atau mencari informasi terkait bahaya tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pemahaman, maka tingkat perspektif masyarakat juga akan semakin baik. Keputusan masyarakat untuk memilih tetap tinggal di kawasan gunung berapi juga dikarenakan oleh perspektif mereka mengenai lahan dan tanah yang subur. Lahan di sana biasanya digunakan untuk menanam berbagai jenis sayuran. Masyarakat sendiri mendapat penghasilan dari penjualan sayuran tersebut. Selain itu, masyarakat juga biasanya memilih untuk memelihara hewan ternak yang kemudian juga dapat dijual. Pasir dan bebatuan yang terdapat di kawasan gunung berapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah penghasilan mereka. Nah, itu tadi persepsi dari masyarakat, dan berikut adalah argumentasi secara ilmiahnya. Masyarakat di kawasan gunung berapi tentunya selalu waspada dengan erupsi gunung berapi yang bisa datang kapan saja. Erupsi gunung berapi terjadi diawali dengan adanya endapan magma di perut bumi. Magma terbentuk akibat dari panasnya suhu di dalam bumi. Gas yang dikeluarkan gunung berapi pada saat erupsi antara lain karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen yang dapat membahayakan manusia. Gas tersebut jika terhirup oleh manusia akan menyebabkan infeksi saluran pernafasan sehingga penderita akan merasakan sesak nafas. Dampak akut dari karbon monoksida dengan kadar yang tinggi dapat menyebabkan kematian. Karbon monoksida yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat mengikat kuat hemoglobin darah sehingga menyebabkan pasokan oksigen ke jaringan tubuh terhambat. Selain dampak terjadinya erupsi, kawasan gunung berapi juga mempunyai lahan maupun tanah yang subur. Hal tersebut dikarenakan tanah di kawasan gunung berapi berasal dari campuran abu vulkanik erupsi gunung berapi. Abu vulkanik mengandung mineral silika dan batuan dengan unsur sulfat, klorida, natrium, kalsium, dan magnesium. Unsur tersebut jika terkena hujan akan berubah menjadi hidroksida. Unsur dan mineral tersebut merupakan hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Maka dari itu, tanah di kawasan gunung berapi bersifat sangat subur. Berikutnya adalah tentang ESD, Education for Sustainable Development. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan adalah sebuah proses belajar atau pendekatan pengajaran berdasarkan cita-cita dan prinsip-prinsip yang mendasari keberlanjutan untuk mendorong orang dalam mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan sehingga dapat membuat keputusan dan untuk bertindak berdasarkan keputusan tersebut. Aspek Education for Sustainable Development atau ESD yang dapat diterapkan untuk permasalahan terkait gunung berapi adalah yang pertama yaitu Environmental Education atau pendidikan lingkungan. Environmental Education adalah suatu pendidikan mengenai lingkungan yang pada permasalahannya berkaitan dengan gunung berapi ini perlu diberikan. Tujuan dari diberikannya Environmental Education adalah agar masyarakat memiliki kesadaran dan rasa peduli terhadap lingkungan dan segala masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, Environmental Education juga diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan juga tingkah laku masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan. Environmental Education di kawasan gunung berapi dapat diberikan berupa sosialisasi terkait cara merawat lahan mereka agar dapat menghasilkan keuntungan dan juga terkait solusi yang seharusnya dilakukan untuk lingkungan jika terkena erupsi gunung berapi. Yang kedua yaitu education atau pendidikan. Boyolali. Mendaki Gunung Merbabu via slow kita akan disuguhi oleh pemandangan padang sabana yang akan membuat rasa lelah tak begitu.
Terasa, di sabana terakhir sebelum puncak, pemandangan semakin indah berkat kehadiran bunga-bunga edelweiss yang tumbuh di lereng-lereng bukit. Jika sedang musimnya, pemandangan ini akan terlihat sangat indah dan fotogenik. Gunung Merbabu sendiri punya 3 puncak tertinggi yakni Genteng Songo, Triangulasi serta Syarif. Yang istimewa dari pendakian Gunung Merbabu via slow adalah kita akan disuguhi pemandangan Gunung Merapi yang berada tepat di hadapan mata. Gunung Merapi terlihat sangat indah dari Gunung Merbabu. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran warga akan bencana dan juga penataan ruang kawasan rawan bencana agar tidak mengakibatkan korban dalam jumlah yang banyak. Ketiga, welfare education atau pendidikan kesejahteraan. Welfare education adalah suatu pendidikan mengenai kesejahteraan masyarakat agar memiliki kehidupan yang layak dan lebih sejahtera yang berdampak pada pola pikir dan kemampuan masyarakat setempat. Hal ini menjadi suatu hal yang penting karena masyarakat membutuhkan wawasan dan pengetahuan terkait kemampuan dan pola pikir yang maju agar dapat memiliki kehidupan yang sejahtera. Pendidikan kesejahteraan dapat dilakukan dengan memberikan masyarakat ilmu tentang cara mengelola sumber daya alam dengan baik agar masyarakat dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di kawasan Gunung Berapi. Kawasan Gunung Berapi memiliki peluang yang cukup baik untuk dikembangkan. Yang keempat adalah development education atau pendidikan pembangunan. Pendidikan pembangunan diberikan dengan tujuan agar masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, supaya pembangunan dapat merata dan dalam rangka usaha untuk mensukseskan ESG untuk kehidupan yang berkelanjutan. Pendidikan ini perlu diberikan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berkontribusi baik dalam pembangunan berkelanjutan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Masyarakat dapat membuat wisata yang berhubungan dengan alam. Wisata tersebut nantinya memiliki keunikan tersendiri karena keindahan alam yang hanya dapat ditemukan di wisata tersebut. Dengan adanya pendidikan pembangunan tersebut, masyarakat di kawasan Gunung Berapi dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dengan baik dan dapat meningkatkan ekonomi. Masyarakat memiliki berbagai macam persepsi terkait masyarakat yang tinggal di kawasan Gunung Berapi. Berbagai persepsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, saran yang dapat kami berikan adalah pemerintah dan masyarakat dapat saling bahu-membahu dan bergotong royong agar masyarakat tetap dapat memaksimalkan peluang yang ada sehingga dapat hidup layak dan sejahtera di kawasan